warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pertempuran Ambarawa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Jading Gusnia dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 13. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Ramasa Sabila dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 14. Nah, kita udah perkenalkan nih, sekarang ayo kita ke materinya. Nah, jadi apa itu pertempuran Ambarawa dan latar belakangnya itu apa sih? Pertempuran Ambarawa adalah suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu Jepang dan Belanda yang terjadi di Ambarawa, tepatnya di selatan kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, jadi pertempuran ini tuh dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi oleh tibanya pasukan Inggris di Ambarawa untuk membebaskan tawanan tentara yang ada di sana. Awalnya mereka disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi mereka diboncengi oleh Nica yang mana pada saat tawanan itu dibebaskan, mereka malah dipersenjatai oleh senjata dan itu membuat marah rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah insiden di kota Magelang, di mana pihak sekutu bertindak sebagai penguasa dan mencoba untuk melucuti Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini. Membahas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru untuk menenangkan suasana. Maka Presiden Soekarno dan Brigjen Betel melakukan perundingan gencatan senjata pada tanggal 2 November 1945. Tapi sayangnya, sekutu mengabaikan perjanjian dalam gencatan senjata tersebut. Dan ini puncaknya dan proses pertempuran, sehingga meletusnya pertempuran pada tanggal 20 November 1945, kemudian menjalar ke dalam kota pada tanggal 22 November 1945. Bala tentara sekutu melakukan pengobaman kepada kedalaman Ambara untuk mengancam kedudukan TKR. Dengan tidak getar, pihak Indonesia juga melakukan pembalasan untuk mempertahankan wilayah dari sekutu, di mana pihak sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, sehingga pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Semangat perlawanan rakyat di Ambara yang bersatu dengan TKR membuat sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut, meskipun harus mengorbankan Letkol Isdiman yang gugur di medan perang. Namun dalam perlawanan tersebut, senjata yang digunakan oleh pasukan sekutu lebih modern sehingga pasukan tentara Indonesia berhasil sedikit dikalahkan dengan keguguran Letkol Isdiman. Maka Kolonel Soedirman yang saat itu merupakan Panglima Divisi Banyumas, sehingga akhirnya langsung menuju Ambara dan memimpin komando seluruh TKR dan pasukan rakyat. Saat itu kehadiran Kolonel Sudirman memberi napas baru kepada pasukan tentara Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi, Letkol Sudirman memimpin pasukan dengan teknik gelar supit urak atau pengebukan rakyat dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terpuruk. Nah, jadi akhir dari pertempuran Ambarawa ini adalah setelah bertempur dengan 4 hari 4 malam, Indonesia berhasil merebut Ambarawa, dan pada saat itu juga pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Palagan Ambarawa, dan juga pada tanggal 15 Desember juga diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri. Nah, jadi tokoh siapa aja sih yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa ini? Yang pertama ada Kolonel GP Tikusono yang lahir pada tanggal 1 Juli 1917 dan wafat pada tanggal 4 Juli 1992. Nah, peran beliau adalah menjabat sebagai Komandan Divisi 4 dengan misi utama melacak dan mengepung pasukan asing. Ia memimpin dan menjaga pergerakan pasukannya agar tetap pada jalurnya. Kedua ada Letkol Gatot Soebroto, lahir tanggal 10 Oktober 1907, wafat 11 Juni 1962. Letkol Gatot berperan sebagai juru taktik utama. Dia menemani Suedirman yang dipilih sebagai bagian dari Divisi 5 Purwokerto.
Ia berperan dalam pengumpulan tentara Jepang melalui negosiasi. Selanjutnya ada Kapten Surono Reksodimejo, lahir 6 September 1923 dan wafat pada tanggal 3 Agustus 2010. Kapten Surono Reksodimejo adalah kapten yang berada di bawah Letkol Gatot Subroto. Ia memegang jabatan sebagai kapten. Hal ini disebabkan karena kemampuannya di bidang kemiliteran yang panjang. Selanjutnya ada Kolonel Sudirman, lahir 24 Januari 1916, wafat tanggal 29 Januari 1950. Peran Kolonel Sudirman adalah Panglima dan Jenderal Indonesia pertama dan termuda terlibat dalam pertempuran Ambara. Ia bertindak sebagai pemimpin pertempuran tersebut sehingga memenangkan pertempuran dengan taktik subtik urang. Selanjutnya ada Leko Isdiman, lahir tanggal 12 Juli 1914, wafat 26 November 1945. Letnan Kolonel Leko Sudirman adalah seorang perwira TKR Bayumas. Keahlian dalam membuatnya menjadi prajurit terpercaya Jenderal Sudirman. Ia memiliki peran sebagai ahli taktik Sudirman, memerintahkan prajuritnya untuk berperang di Ambara, dan Isdimah memimpin pasukan dan mengatur strategi. Yang terakhir ada Sabrini Martodiharjo, yaitu lahir pada tanggal 29 Mei 1914 dan wafat pada tanggal 21 Agustus 1977. Perannya beliau adalah tokoh yang memimpin pasukan keamanan rakyat atau PKR Kedut Tengah dalam menyerang musuh. Ia memimpin pasukan TKR dalam memegang pasukan asing. Nah, itu tadi penjelasan tentang pertempuran Ambarawa. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.